Selamat siang, Bu Elo. Siang Pak Matkan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bisa nyampe Jimbaran. Iya, Jumat Barokah ya. Iya. Semoga kita sama-sama selalu dalam keadaan sehat. Amin. Diberi nikmat yang luar biasa oleh Iya. Tuhan. Gini Bu, saya kebetulan punya tugas. Ada tugas dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak, untuk praktek kucing. Jadi saya cuma memastikan saja bahwa saya prakteknya tanpa skenario, jadi langsung live gitu. Jadi langsung live, mohon izin untuk pakai kamera ya, saya rekam. Oh iya. Dan nanti yang tidak terpublikasikan kok, tidak kami publikasikan, mungkin hanya kami unggah di LMS, dan yang bisa lihat hanya fasilitator. Untuk publik enggak, jadi aman. Jadi nanti kita ya semacam apa ya, curhat gitu saja lah. Sharing gitu. Ya, sharing pengalaman jenengan gitu. Maksudnya semua hal bisa disaringkan gitu. Iya. Kita mulai ya Bu ya. Iya. Monggo. Baik, gini kan, ngomong-ngomong Bu Elo, ini kan di sekolah kita kan, waduh, guru tersibuk ya. Jadi Bu menyibuk itu. iya, Pak. banyak kegiatannya, Iya. aktivitasnya. Dan saya ucapkan selamat sudah diterima CPNS Iya, kemarin terima ya. kasih. Masih mengikuti PIGP, Iya. mau ada PPG, Iya. kemudian operator dan lain-lain ya. Bisa diceritakan nggak Bu? Gimana keluh kesahnya, pengalamannya, tantangannya dan lain-lain? Oh iya. Kalau untuk di sekolah itu kan sudah lama. Nah kebetulan kan masih siswan, terus diberi kepercayaan itu operator dapodik, terus petugas barang. Nah baru-baru ini dikasih tugas lagi operator bendahara. Jadi otomatis lebih banyak dan lebih ribet. Juga harus saya kan juga ke kelas juga. Jadi kalau waktu sopan dulu itu istilahnya saya masih bisa menghandle, walaupun ya agak sering melek-melek malam gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah rezeki katut itu loh, CPNS. Oh iya, Ya kan. iya. Nah ternyata jadi CPNS itu kan bukan hanya tes lolos sudah saya jadi CPNS, maksudnya saya jadi pegawai. Ternyata banyak tahap-tahapan yang saya harus lalui. Setelah SK CPNS saya itu keluar, ternyata saya harus PIGP, latsar dulu. Ketika latsar dulu itu, saya kan latsar sekarang kalau sama zamannya Pak Fatkan kan beda. Iya, kalau zaman saya sih dulu namanya prajabatan. Nah, prajabatan mungkin kan seperti 7 itu. hari. Iya. Nah, kalau saya itu ditempuh 3 bulan. Wow, mantap. Iya, jadi ditempuh 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan itu setelah saya jadi CP, dengan tugas saya di sekolah, itu agak keteteran. Jadi saya itu agak kurang bisa memanage waktu saya sendiri. Karena ternyata di CPNS itu juga tugas juga banyak, di sekolah kan juga banyak. Jadi saya itu agak gimana ya? Agak kesusahan gitu loh. Iya. Ya, yang menarik di sini kalimat kesusahan ya. Ya. Kok kayaknya setumpuk pekerjaan itu tadi Nah, terasa memberatkan banget gitu ya Bu ya. ya bukan memberatkan, cuma kan memang kan waktu itu istilahnya kan saya harus juga membagi. Kalau dulu kan terbagi 2, istilahnya itu pekerjaan sama di rumah. Kalau sekarang harus 3, pekerjaan diri sendiri sama di rumah. Diri sendiri itu maksudnya dengan kegiatan di CPNS saya. Sekarang saya juga PIGP. Nah di PIGP itu kan ada konsultasi, ada LS, ada saya harus mempersiapkan sedemikian rupa perangkat pembelajaran tuh. Iya. Berarti lebih fokus ke waktunya Bu ya. Iya. Jadi bagi waktunya kayaknya butuh adaptasi gitu ya. Nah iya. Terus kalau bisa diceritakan kiat-kiat Ibu yang sudah Ibu jalani selama ini,
dari awal keterima CPNS, setumpuk pekerjaan sampai hari ini, bisa diceritakan nggak? Ya, jadi kalau sekarang, kalau dulu pekerjaan sekolah, misalnya saya tidak bisa menyelesaikan, saya bawa pulang. Istilahnya, baiklah istilahnya sekarang sampai segini kan jamnya kan terbatas, hanya sampai jam berapa. Kalau misalnya belum selesai, saya mengerjakan di rumah. Tapi kalau sekarang di sekolah saya harus selesai, di rumah saya mengerjakan tugas pribadi sendiri. Jadi kayak tugas PIGP, tugas apa untuk saya sendiri, maksudnya tugas saya sendiri, otomatis akhirnya saya mengerjakannya di rumah. Jadi kalau di sekolah mengajar itu terus untuk urusan dapodik, bendahara, dan administrasi lain-lainnya. Dapodik, bendahara, masih ngajar, gitu ya? Iya. Itu kalau boleh tahu Ibu bagi nggak seperti semacam klasifikasi mungkin? Apa langsung begitu pekerjaan datang kerjakan, pekerjaan datang hajar gitu saja, atau ada tidak. apa ya, semacam skala prioritas? Tetap porsinya kan sebagai guru, Iya. otomatis yang utama itu ngajar dulu. Jadi ada ataupun tidak, selama itu istilahnya sekarang dikasih jam sekian harus selesai, selama tidak seperti itu saya tetap ngajar dulu, ya kan. Setelah mengajar baru saya lihat istilahnya apa yang harus saya kerjakan dulu. Yang biasanya saya kerjakan dulu, biasanya yang jangka waktunya istilahnya mendekati deadline. Jadi istilahnya saya urut. Jadi yang mendekati deadline saya kerjakan dulu. Jadi nggak istilahnya ada pekerjaan saya langsung kan, ya nggak mungkin seperti itu. Iya. Berarti beberapa pekerjaan yang mendekati deadline itu yang dikerjakan dulu gitu ya? Iya. Iya. Waduh, bagus itu Bu. Itu kayaknya butuh ya manajemen waktu. Nah, tapi kadang-kadang ya saya juga nggak bisa. Maksudnya kadang-kadang keteteran. Namanya juga manusia, kadang-kadang aduh kok ayes. Nah, ketika semua numpuk, akhirnya dikejar. Ya saya juga susah sendiri. Akhirnya saya yang kepondal-pondal istilahnya. Waduh, ini harus selesai, ini harus selesai. Gitu. Keteteran, Ya, kepontal. Berarti kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, terkadang pekerjaan tersebut bagi Ibu suatu masalah ya? Bukan pekerjaannya. Yang membuat, iya. Yang maksudnya pekerjaannya selama saya yang bisa. Tambahan itu tadi maksudnya. Iya, selama saya bisa. Cuma kan memang karena apa ya? Waktunya, istilahnya itu kan. Iya. Apa ya, Mbak? Ya bukan masalah sih selama dipercaya, selama saya bisa gitu. Cuma kan memang waktunya kan terbatas. Terus saya kan juga manusia juga, butuh istirahat. Kadang-kadang istirahat kepikiran, waduh iki durung mari gitu. Jadi cuma waktunya saja, istilahnya saya kurang bisa membagi waktu lah. Terkadang bela-belain kerjaan yang ini, pertaruhannya kan kesehatan juga Bu ya. Nah. Kesehatan Ibu kan gimana gitu nanti Ya, kan ya. benar-benar. Kalau boleh tahu yang membuat Ibu kepontal itu, kalau diklasifikasi yang pertama itu apa? Yang buat Ibu kepontal tadi itu. Jadi yang pekerjaannya yang dirasa yang paling itu operator pos. Operator bos. Ya. Bos itu apa Bu? Itu kan ada keuangan sekolah. Oh, bantuan operasional sekolah maksudnya. Bantuan operasional. Nah, di situ kan kadang-kadang kita ngerjakan. Ada pemberitahuan langsung. Kalau memang di pos itu kadang-kadang langsung saknyet. Maksudnya saknyet. Maksudnya Seketika itu, gitu ya. Nah, harus selesai sekarang gitu. Waduh, itu, kayak malaikat saja itu. Sedangkan itu dunia baru buat saya. Maksudnya saya itu kan Iya. baru tahun kemarin kan sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu malah saya kan nggak ngerti belas, maksudnya nggak tahu apa itu bos itu. Iya. Istilahnya cara pengerjaannya, administrasinya benar-benar kan dari nol. Saya kira tadi Pak Bos atau Bu Bos itu kepala sekolah, itu kan berarti ya? Bukan, bantuan operasional. Bantuan operasional. Berarti itu ada operatornya. Ya kan bendahara. Sebenarnya itu kan pekerjaan bendahara, tapi diberi kelonggaran bisa memakai jasa operator ketika bendahara itu tidak bisa. Jadi saya itu diberi istilahnya diberi pekerjaan atau kepercayaan lah
untuk itu. Padahal memang saya sebenarnya kalau bisa memilih itu kayaknya saya enggak bisa, maksudnya enggak mampu. Jadi itu yang kalau saya merasa yang paling berat atau apa ya, yang merasa saya itu kepontal tadi kata Pak Fatkan tadi, itu yang di BOS. Ya. Yang di BOS karena ini ya yang pertama tahun kedua, jadi Iya. baru kenal lah istilahnya dengan Iya. pekerjaan yang itu kan ya. Iya. Baru masih penyesuaian gitu. Penyesuaian. Oke. Saya simpan dulu. Kemudian untuk yang kedua kira-kira apa? Kira-kira? Kalau yang kedua mungkin administrasi, maksudnya itu kan kalau di SD itu tidak ada TU. Iya, betul. Tidak ada TU. Nah, sedangkan saya kan operator dapodik. Kalau dapodik itu kan kita mengerjakannya itu secara berkala. Jadi tidak ada deadline yang menyusahkan, istilahnya harus sekarang apa-apa enggak. Nah, tapi ketika kita sudah menjadi operator, otomatis pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi di sekolahan, maksudnya itu entah surat menyurat, entah permintaan data, itu kan otomatis larinya ke operator. Nah, itu yang kedua. Karena apa? Hampir sama dengan di BOS itu. Ketika minta Nyet tadi itu ya. Iya. Iya, berarti sama dengan tagihannya pendidikan guru penggerak ini gitu juga, Bu. Oh, gitu. Iya, jadi ada deadline-nya kayaknya. Waduh. Ya. Kok katanya itu kalau jadi guru penggerak itu enak, Pak? Ya, tergantung kita lihatnya dari mana bilang enaknya, tergantung. Mungkin prospeknya atau gimana gitu. Ya, selama ini sih ya enaknya dapat tambahan ilmu baru. Oh, gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya belum bisa Canva, sekarang bisa edit video. Iya. Beberapa kali pernah nyoba gitu. Kembali lagi Bu ya, Iya, ke yang Ibu ceritakan tadi tentang kepontal tadi itu menghadapi kesibukan dunia kerja ya di tempat Ibu. Selama ini yang Ibu kiat-kiat yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang kepontalannya nomor 1 tadi gimana? Selama ini yang Ibu lakukan? Iya, kepontalnya itu kan karena saya dunia baru 3 tahun. Nah, untuk mensiasati itu biasanya saya itu istilahnya itu kayak ini, maksudnya apa ya, minta pendapat atau minta ilmu dari yang lebih senior di bidang BOS itu tadi. Jadi misalnya, Pak, ini punya saya seperti ini, tanya sama teman SD lain. Pak, ini saya kok nggak ngerti, ini gimana, akhirnya dikasih tahu, oh seperti ini kerjakan. Jadi ya lumayan bisa selesai, tapi kan dengan bantuan itu tadi. Intinya kolaborasi berarti ya. Jadi ada kolaborasi konsultasi dengan rekan yang sudah pengalaman gitu. Dari SD lain berarti ya. SD lain. Iya. Kemudian yang kedua tadi operator dapodik. Operator atau administrasi kan, seperti itu. Administrasi sekolah maksudnya, permintaan data. Kalau yang kedua ini gimana? Kiatnya selama ini? Iya. Istilahnya kalau yang begitu kan kadang-kadang sesama guru kan ya mungkin sama-sama tahu, misalnya data-data apa itu kan sebenarnya semuanya bisa kan ngerjakan. Tapi kalau yang lebih istilahnya mendetail itu saya kerjakan sendiri. Tapi kalau entah itu surat menyurat atau apa, saya biasanya kalau sudah mentok istilahnya itu saya banyak yang di deadline, jadi saya minta tolong sama teman-teman, minta tolong ini ya, minta tolong ini, tapi tetap nanti yang mengeksekusi istilahnya saya yang mengerjakan. Jadi data-datanya kan saya nggak harus nyari dulu, misalnya untuk ngukur apalah, untuk mengisi tinggi badan, berat badan, otomatis kan saya harus kerjasama dengan wali kelas seperti itu. Jadi nggak saya selesaikan sendiri gitu loh. Jadi minta bantuan sama teman-teman sekolah. Menurut Ibu memang kayak baru diceritakan tinggi badan itu memang tugasnya administrasi ya, dalam artian operator itu tadi ya. Dan yang kedua, apakah yang dikerjakan administrasinya tadi
mungkin yang lembaga itu memang tugasnya operator sekolah itu tadi atau tugas dari kepala sekolah sebenarnya Bu? Kalau menurut Ibu? Kan itu sebenarnya mungkin apa ya, kalau hal seperti itu kan sebenarnya permintaannya kan ke kepala sekolah. Nah, karena sekarang, kalau dulu kan biasanya kepala sekolah mengerjakan sendiri. Iya, iya. Nah, karena sekarang itu kan ada operator. Nah, akhirnya Bro minta tolong dikerjakan. Oh iya Bu, selama saya bisa, oh iya Bu. Kalau misalnya Bu saya nggak mengerti ini kan, oh iya saya kerjakan sendiri. Tapi ada beberapa maksudnya beberapa tugas yang nggak selalu diberikan kepada saya. Tuh. Kemudian selama ini ya kiat-kiatnya dengan kolaborasi untuk yang pertama tadi yang operator bos karena itu pekerjaan baru, kemudian kolaborasi konsultasi dengan rekan dari lembaga lain yang sudah pengalaman itu, menurut Ibu selama ini sudah optimal nggak? Dan itu bisa mengatasi kepondal-kepondalan itu tadi nggak? Bisa ceritakan ya? Iya, alhamdulillah bisa. Istilahnya kan kalau awal-awal itu mungkin karena saya, kalau yang awal-awal itu saya juga berkaitan dengan laser, terus untuk komunikasi dengan di luar SD itu kurang. Jadi akhirnya pekerjaan saya itu banyak yang istilahnya miss gitu loh, nggak sesuai. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata saya itu harus komunikasi dengan yang lebih, istilahnya itu dengan yang lebih ahli. Saya itu nggak harus malu, maksudnya kan kadang-kadang kan kita kan sebagai manusia, aduh izin aku mosok wis ngene nggak ngerti, nggak iso kate takon tok kan gitu. Kadang-kadang kan manusia seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang, Pak, saya ndak bisa, mohon bimbingannya. Oh iya, Bu Elo, monggo. Apa yang ndak bisa? Akhirnya apapun itu tentang bos, kalau saya ndak mengerti, saya langsung tanya. Dari situ, ya alhamdulillah, beliaunya itu sabar. Jadi nonton, dari sini saja loh. Kalau seperti ini, lebih baik seperti ini. Saman gampang gini-gini. Nah dari situ, istilahnya saya mulai bisa jalan enak gitu loh. Jadi dibilang kalau sudah istilahnya uang cair langsung ini diplot-plot dulu, nanti kesini. Akhirnya setelah ketika deadline saya sudah bisa menyelesaikan gitu. Iya. Jadi memang perlu. Iya. Betul Bu. Saya sendiri bayangkan aja ini kayaknya rasanya pingin nangis ini Bu, kasihan juga ya kerjanya operator. Saya terlihat melas begitu sama. Ya maaf, kan kita sambil gurau Bu. Iya. Kalau memang sudah teratasi dengan kolaborasi dan konsultasi itu tadi, kepondalan yang selama ini melanda kan seperti itu ya. Iya. Untuk berikutnya kiat-kiat Ibu gimana? Apa selamanya akan mempertahankan ini, dalam artian selamanya sudah kolaborasi dan konsultasi, kan seolah-olah itu ada ketergantungan kayaknya Bu ya. Nah, selamanya seperti itu atau gimana? Tidak. Ya silakan. Kalau saya sih istilahnya kan kalau semua saya mengerjakan kan terlihatnya sepertinya kok emang guru di Jimbaran satu nggak ada yang bisa gitu kan, kok hanya bergantung pada satu orang. Padahal kan saya juga bukan orang yang serba bisa. Ketika saya diberi ini, saya kan juga belajar juga. Sebenarnya kan banyak yang senior juga bisa. Jadi istilahnya saya bilang ke ibu kepala sekolah, kalau bagaimana berbagi tugas, istilahnya kalau kata Pak Samsul pengawas itu kita itu harus saling menghebatkan. Jadi enggak ojo pinter dewe. Jadi mari istilahnya apa ya? Ya bareng-bareng gitulah. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin saya, nah nanti saya akan bilang sama kepala sekolah kalau bisa Bu, ini ada bagiannya sendiri, ini ada bagiannya sendiri. Jadi istilahnya biar juga kan untuk itu kan juga untuk sekolah juga kan. Kalau misalnya saya kepontal-pontal lelet pekerjaan tidak selesai juga kan sekolah yang istilahnya nanti kena tegur kan gitu. Jadi rencananya itu seperti itu. Kalau bisa itu saya mau melepaskan jadi operator bus.
Iya, intinya ibu mau nyoba ngomong ke kepala sekolah. Iya. Apa termasuk tugas yang kedua tadi, dalam artian yang keponal-keponalannya tadi ibu bagi dua. Yang pertama tadi tentang operator pos, kemudian yang kedua kan tentang administrasi. Iya. Apakah yang administrasi juga akan menempuh langkah yang sama mungkin atau beda? Atau tetap Beda. Iya, gimana? Karena saya memang yang saya merasa kesulitan sangat-sangat, istilahnya saya itu kurang nyaman juga, kurang itu ya jadi operator bos itu istilahnya apa ya, pekerjaannya itu saya merasa saya itu nggak dibilang nggak nyaman, itu bukan nggak nyaman, cuma kalau bisa memilih itu saya nggak jadi operator bos gitu loh. Mohon maaf, itu kalau yang buat ibu tidak nyaman, apa memang gara-gara yang baru itu tadi, atau memang dari atasnya, dalam artian dari pihak dinasnya mungkin yang gimana gitu menurut ibu? Bukan, maksudnya itu kan kadang-kadang kan apa ya, itu kan berurusan dengan uang. Jadi kan sedikit resiko gitu kan. Nah itu yang membuat tidak nyaman, bukan dari pihak atas atau apa. Maksudnya kan tahu sendiri kan uang negara, otomatis kan juga harus dipertanyakan kan alurnya seperti ini. Nah dari situ itu istilahnya ada was-was, iki bener ndak laporan nih, maksudnya saya itu memplotkan uang ke sini ini sudah sesuai apa belum gitu loh. Maksudnya ndak nyamannya di situ, bukan apa-apa gitu. Berarti tadi itu kan selain karena tahun kedua pekerjaan masih baru, butuh adaptasi, karena pekerjaan ini yang termasuk yang beresiko berarti Bu. Nah iya, maksudnya itu kan kan uang negara, maksudnya itu kan. Nah sedangkan saya ini kan masih istilahnya kan masih baru kan. Nah gitu, jadi kayak merasa ini bener enggak sih saya taruh di sini, ini sesuai enggak sih ini, walaupun memang sudah ada juknis, sudah ada sudah ada ini kesini plot-plotnya, tapi kan namanya juga manusia kan juga urusan uang ya kan, jadi rasanya itu kayak gimana gitu loh. Iya betul juga ya. Tadi menurut ibu itu selama ini kan sudah berjalan kolaborasi konsultasi dengan rekan kerja yang dari SD lain tadi. Iya. Kemudian rencananya ibu mau bilang ke kepala sekolah. Ada dua rencana, itu yang pertama, dan yang kedua mau semacam meletakkan. Berbagi, bukan meletakkan. Iya, berbagi. Setiap tugas gitu ya. Berbagi tugas ya, dengan teman-teman gitu loh. Khusus di operator bos ini berarti ibu ya? Bukan. Yang mau maksudnya berbagi? Maksudnya itu yang berbagi itu misalnya nanti misalnya surat menyurat siapa begitu, terus untuk data-data, terus untuk apa-apa gitu kan, itu kan masih ringan istilahnya, itu yang enggak berat gitu. Jadi istilahnya berbagi, walaupun nanti kan tetap ini begini istilahnya enggak sendirilah. Jadi kata Pak Fat kan tadi kolaboratif, maksudnya itu saling berbagi biar dengan rekan satu sekolah juga gitu, sama-sama memikul tanggung jawab gitu ya. Jadi enggak seolah-olah itu saya itu yang ini loh yang mengerjakan, enggak seperti itu, tapi bareng-bareng gitu. Iya. Baik, kalau boleh tahu kapan tuh rencananya mau ngomong ke kepala sekolah? Nah ini masih maju mundur. Kalau misalnya bilang Bu, masih Bu gitu, apa Mbak Elo gitu. Maju mundurnya karena apa coba? Apa? Maju mundurnya karena apa coba? Ya maju mundurnya itu kalau sudah bilang Bu apa Mbak Elo itu jadi kayak gimana gitu langsung. Iya akhirnya diem. Berarti selama ini belum pernah nyoba ya? Masih hanya sebatas Bu gitu saja ya? Iya, kalau yang dengan kepala sekolah ini belum. Kalau yang dulu saya pernah bilang, kenapa kok nggak dibagi ini wes sama naik, wes sama niku cek belajar, cek pinter, besok lain tadi pegawai cek enak. Kalau kepala sekolah dulu bilang begitu. Kalau yang sekarang masih belum istilahnya, saya masih belum bilang Pak, Bu, kenapa ndak ini maksudnya ini kesini belum. Dan punya rencana mau bilang memang kan? Rencana, nggak tahu itu terrealisasi atau enggak. Punya keberanian apa enggak gitu.
boleh sedikit cerita yang menyebabkan nggak berani bilang apa Bu? Apa ya, dibilang nggak berani itu maksudnya itu nanti istilahnya bilang bosan wis sampean ae. Nah kan maksudnya itu wis sampean ae wis ngerjakan gitu. Jadi akhirnya sebelum bertanya itu sudah merasa jawabannya sudah seperti itu, jadi akhirnya maju mundur gitu. Sudah mengetahui jawaban Jawabannya, sebelum iya. pertanyaan diajukan gitu ya. Gerak-geriknya itu sudah apa ya, sudah tahu lah gitu. Iya, berarti kalau di apa ya istilahnya sudah paham kesimpulannya, mungkin ya toh nanti saya tanya dijawabnya Jawabannya, juga gitu iya, gitu. iya. Menurut Ibu kira-kira ada nggak yang bisa bantu Ibu dalam artian menyampaikan aspirasi ini yang maju mundur tadi Oh ya, biar tersampai ke kepala sekolah gitu mungkin? ada teman Yes. Siapa? Bisa diceritakan nggak? Bu Nur Ilmiah, biasanya kan ada Bu Il gini. Oh Bu Il, ya. Iya, kan Bu Il gini. Kan soalnya kan berangkat bareng pulang bareng Bu Il gini. Wis ta Mbak Elo sama niku wis gak apa-apa wis. Sing pernik-pernik cilik-cilik iku direwangi. Nah, akhirnya kan bilang seperti itu kan terus sama teman-teman lain kadang-kadang kan ketika istirahat ngumpul-ngumpul di kantor kan. Nah, bilang aduh ndak sing nyantai iki, nggak ada yang istilahnya ayo sopo sing mau jadi ini gitu. Wis ta sampe naik wis kene kok membantu. Nah gitu, akhirnya itu yang membuat saya istilahnya oh ternyata saya itu dipercaya, maksudnya itu walaupun sedikit banyak sambat, maksudnya itu ternyata orang-orang di sekolah itu percaya saya bisa, walaupun nanti ke pontal-pontal istilahnya yo rodok sambat, ternyata mereka percaya saya bisa gitu. Jadi itu yang membuat saya oh ya wis lah dilakoni ae gitu, walaupun ya itu tadi pokoknya apa ya masalahnya itu tadi ke pontal-pontal itu tadi. Berarti ada teman-teman yang memotivasi Ya. itu mengembalikan kepercayaan diri gue Nah, gitu ya. iya. Kadang-kadang kan saya merasa kan Pak Fat kan juga bisa membayangkan kan. Pak Fat kan balik kelas. Terus ikut apa? Guru penggerak. Iya. Katanya kan tugasnya Iya, yang iya. begitu. Itu kan juga bisa dibayangkan istilahnya kan kita punya kepala satu. Agak susah kan. Nah, saya juga sempat seperti itu. Saya satu ngerjakan ini. Nanti kalau misalnya saya tidak bisa selesai itu kan juga istilahnya menyusahkan orang yang di sekolah gitu. Harusnya kan kalau saya berbagi itu kan enak gitu. Tapi ternyata teman-teman bilang nggak popo, Saman itu pasti bisa gitu. Itu yang membuat saya maju mundur untuk bilang Bu. Gitu ya. Iya, karena masih ada teman-teman yang percaya tadi Bu ya, yang Iya. berharap atas bantuan jenengan juga kan gitu ya. Iya. Ya, semangat Belo untuk terus. kerja-kerja selanjutnya, karena ya siapa lagi yang berjiwa besar seperti Belo gitu. Oh, saya kecil loh Pak, saya tidak besar. Iya. Mungkin itu Bu ya, tadi dari pembicaraan kita sudah ada beberapa kesimpulan, ada beberapa hal pengetahuan baru juga bagi saya. Saya akhiri saja ya untuk diskusi atau obrolan siang ini sampai di sini ya Pak. Ada yang mau disampaikan lagi Mas ya? Atau gini, Iya. kan kalau Pak Fat kan itu kan guru penggerak, Iya. otomatis kan berkumpul dengan banyak orang dari banyak banyak profesi, bukan profesi ya Pak ya, apa namanya? Banyak lembaga gitu Ya maksudnya gitu, satuan mungkin pendidikan. ada solusi atau maksudnya itu apa ya, masukan saran biar saya itu nggak sambat lah, maksudnya itu mungkin dikasih gambaran di sana loh Bu gini sama niku cok sambat ae. Ya kalau saya justru tadi tertariknya solusi yang disampaikan oleh Bu Elo, secara tidak langsung Bu Elo memberikan solusi bahwa ketika kita down, ketika kita sudah kehilangan Kepercayaan. kesabaran atau rasa apa ya, merasa lemah, Iya.
itu ternyata bisa meningkat, bisa kembali percaya diri dengan kepercayaan yang ada dari teman-teman. Kan seperti itu selama ini yang Belok ya. Iya, iya. Iya, ya terima kasih Belok. Malah Belok yang memberikan saya Loh, ilmu. kok di sini. begitu? Saya kan mau sharing sama Pak Fajar. Iya. Jadi akan saya tiru selanjutnya. Mungkin saya ketika down saya juga akan mencoba cari motivasi-motivasi seperti yang Belok lakukan itu tadi berarti ya gitu. Iya, karena memang itu apa ya? Kalau bercerita ke teman istilahnya kan merasa ringan saja istilahnya kalau mereka bilang lu sama Nison. Nah di situ kan akhirnya oh iya gitu. Jadi ya itu ya. Iya iya. Ya sudah Belok, terima kasih banyak atas Oh, waktunya. iya. Sama-sama Pak Fajar. Ini sebentar lagi kameranya sama Tika. Dan kalau ini sebenarnya kan saya nggak di LMS Bu ya, yang bisa lihat fasilitator. Kalau suatu saat saya publikasikan di YouTube diizinkan nggak? Apa tidak dulu sementara? Jangan dulu, Iya, takutnya iya. nanti Harus ada editing gitu mungkin ya. Iya. Kalau yang saya kirimkan ke fasilitator yang LMS, saya kirimkan utuh ya oh videonya. jadi tidak ada Iya, tidak tanpa edit. Iya. Oh gitu. Ya. Ya sudah kalau gitu Belok, terima kasih banyak ya atas Iya, waktunya. sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya.